Bayangkan ada sebuah masyarakat yang menanam makanan bukan di tanah subur, melainkan di atas batu-batu tajam yang bahkan terlihat tidak memiliki kehidupan. Tidak ada hamparan lumpur hitam, tidak ada lahan hijau luas, tidak ada pupuk mahal. Hanya gunung batu kapur, retakan-retakan sempit, dan lapisan tipis humus yang nyaris mustahil disebut tanah. Tapi anehnya, tanaman di sana tetap hidup, bahkan bertahan selama ratusan tahun. Dan yang lebih menakjubkan lagi, masyarakat desa Longgang ternyata menemukan sesuatu yang mulai dilupakan dunia modern. Bahwa di bawah bebatuan mati tersembunyi sebuah pupuk abadi, sebuah sistem alami yang harus menciptakan kesuburan tanpa henti, bahkan ketika dunia luar mulai kehilangan tanah hidupnya. Hari ini, kita akan membongkar rahasia desa batu di Longgang Cina, sebuah tempat yang membuktikan bahwa kadang kehidupan terbesar justru lahir dari tempat yang terlihat paling mustahil. Di wilayah pegunungan Longgang, Cina Selatan, terdapat bandeng alam yang sekilas tampak mustahil untuk dihuni. Gunung-gunung kapur berdiri tajam seperti gigi raksasa. Permukaan tanah dipenuhi batu keras, retakan-retakan sempit membelah bumi, dan di musim kemarau, wilayah ini terlihat seperti dunia yang perlahan kehilangan kehidupan. Namun anehnya, di tengah lanskap ekstrim itu, masyarakat desa tetap bertani. Bukan hanya bertahan hidup, tetapi menghasilkan tanaman yang sehat, kuat, dan terus tumbuh dari generasi ke generasi, seperti jagung, cabai, sayuran hijau, umbi-umbian, bahkan tanaman obat. Semua tumbuh di atas bebatuan, dan inilah yang membuat banyak peneliti pertanian mulai tertarik pada desa-desa pegunungan longgang. Karena masyarakat di sana seperti menemukan satu rahasia yang mulai dilupakan dunia modern, bahwa kesuburan sejati tidak selalu berasal dari tanah hitam yang tebal. Terkadang, kesuburan lahir dari sesuatu yang terlihat mati, yaitu batu. Selama ratusan tahun, masyarakat Longgang hidup berdampingan dengan gunung batu kapur. Mereka tidak memiliki lahan luas seperti dataran subur di lembah sungai besar Cina. Mereka tidak memiliki teknologi modern, tidak ada traktor besar, tidak ada irigasi canggih, tidak ada pupuk kimia dalam jumlah besar. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pemahaman terhadap cara alam bekerja. Mereka sadar bahwa batu sebenarnya menyimpan kehidupan. Ketika hujan turun selama puluhan bahkan ratusan tahun, air perlahan melarutkan mineral dari permukaan batu kapur, seperti kalsium, magnesium, silikat, fosfor alami, dan unsur mikro lainnya. Mineral itu masuk ke retakan-retakan kecil di selat batu, kemudian bercampur dengan daun kering, lumut, akar mati, serta sisa organik dari hutan di sekitar pegunungan. Dan perlahan, retakan batu berubah menjadi kantong kehidupan kecil, tipis, gelap, lembab, tetapi sangat hidup. Dan dari tempat itulah, masyarakat Longgang mulai menanam. Hal yang menarik adalah mereka tidak mencoba menghancurkan batu. Mereka tidak melihat batu sebagai musuh, tapi sebaliknya, mereka menjadikan batu sebagai bagian dari sistem pertanian. Batu digunakan untuk menahan air, menyimpan panas, mengurangi erosi, dan menjaga kelembapan tanah di bawahnya. Saat siang hari, batu menyerap panas matahari. Lalu ketika malam datang, panas itu dilepaskan pelan ke sekitar akar tanaman. Efek ini menciptakan suhu yang lebih stabil, dan stabilitas suhu adalah salah satu faktor paling penting dalam pertumbuhan akar dan aktivitas mikroba tanah. Tanaman yang tumbuh di daerah berbatu seringkali memiliki akar lebih agresif dan lebih dalam, karena mereka dipaksa mencari nutrisi sendiri. Tanpa disadari, kondisi keras itu justru menciptakan tanaman yang lebih tangguh. Tetapi ada rahasia lain yang lebih mengejutkan lagi. Masyarakat Longgang hampir tidak pernah membuang sisa organik seperti daun kering, jerami, ranting, sisa dapur, hingga kotoran ternak. Semuanya dimasukkan ke sela-sela batu, sedikit demi sedikit, tahun demi tahun. Dan tanpa disadari, lapisan organik itu berubah menjadi humus alami, hitam, lembut, dan kaya mikroorganisme. Mereka seperti menciptakan tanah baru di atas bebatuan, dan karena proses itu terus berulang tanpa henti, kesuburan di sana tidak pernah benar-benar habis. Inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai pupuk abadi, bukan pupuk instan dari pabrik, tetapi siklus kehidupan yang terus diperbarui oleh alam. Jika melihat ladang longgang dari kejauhan, mungkin tidak ada yang tampak istimewa. Tetapi di bawah permukaan batu itu terjadi aktivitas biologis yang luar biasa kompleks. Karena sebenarnya yang membuat tanaman tumbuh bukan hanya pupuk, melainkan kehidupan mikroskopis di bawah tanah. Di sela-sela bebatuan longgang hidup miliaran mikroorganisme. Jamur mikoroza membentuk jaringan bawah tanah yang menghubungkan akar tanaman dengan mineral bebatuan. Bakteri pengurai menghasilkan sisa organik menjadi nutrisi sederhana,
Mikroba-mineral mengalirkan unsur hara dari batu kapur, dan semuanya bekerja tanpa suara, tanpa mesin, tanpa listrik, dan tanpa bahan kimia modern. Mereka menciptakan sistem nutrisi alam yang terus berputar, dan mati menjadi makanan mikroba. Mikroba menghasilkan nutrisi untuk akar, dan akar memberi makan jamur melalui eksudat alami, serta jamur membantu tanaman menyerap mineral dari batu. Sebuah simbiosis yang sangat tua, bahkan mungkin lebih tua dari peradaban manusia itu sendiri. Hal yang paling mengejutkan adalah kemampuan batu untuk menyimpan air. Di wilayah kapur seperti Longgang, air hujan masuk ke retakan batu dan bersimpan jauh di bawah permukaan. Ketika musim panas datang, kelembapan itu perlahan naik kembali melalui celah-celah kecil. Efek ini membuat tanah tipis di atas batu tetap memiliki cadangan air lebih lama dibanding tanah terbuka biasa. Karena itulah, banyak tanaman di Longgang mampu bertahan meski hujan sangat sedikit. Akar mereka tumbuh jauh ke dalam, mencari kelembapan tersembunyi, dan semakin dalam akar tumbuh, semakin kuat tanaman menghadapi kekeringan. Berbeda dengan pertanian modern yang sering membuat akar manja karena terlalu sering disiram, tanaman longgang dipaksa membangun sistem pertahanan alami, dan hasilnya sangat luar biasa. Tanaman menjadi lebih tahan cuaca ekstrim, lebih kuat terhadap serangan penyakit, bahkan rasa buah dan sayurnya sering lebih pekat. Karena tanaman stresunian biasanya menghasilkan lebih banyak senyawa pertahanan alami. Senyawa inilah yang sering menciptakan aroma dan rasa lebih kuat. Tetapi masyarakat Longgang memahami satu hal penting, bahwa kesuburan tidak bisa dibangun secara instan. Butuh waktu panjang. Karena hidup tidak lahir dalam suatu musim, ia lahir dari akumulasi kehidupan selama puluhan tahun. Semakin lama bahan organik ditambahkan, semakin kaya mikroorganisme. Semakin kaya mikroorganisme, semakin aktif siklus nutrisinya. Dan semakin aktif siklus nutrisi, semakin sedikit manusia perlu memberi pupuk tambahan. Inilah sebabnya beberapa lahan kuno di Asia tetap produktif selama ratusan tahun. Karena mereka tidak hanya menanam tanaman, mereka memelihara ekosistem. Hari ini, dunia menghadapi krisis yang jarang, yaitu krisis tanah mati. Jutaan hektar lahan pertanian kehilangan mikroorganisme alaminya. Tanah menjadi keras, kering, dan miskin unsur hara. Ironisnya, semakin banyak pupuk kimia digunakan, beberapa tanah justru semakin lemah. Karena tanah yang terus dipaksa menghasilkan panen tinggi tanpa pemulihan biologis, perlahan kehilangan kehidupan di bawahnya. Dan mungkin, desa-desa seperti Longgang sedang menunjukkan sesuatu yang penting kepada dunia. Bahwa masa depan pertanian bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi tentang memahami kembali sistem alami. Masyarakat Lumbang tidak berusaha melawan alam, mereka mengikuti ritme alam. Mereka memahami arah aliran air, pergerakan panas batu, siklus pembusukan organik, dan hubungan antara akar dengan mikroba. Mereka membangun kesuburan perlahan, tetapi hasilnya bertahan sangat lama. Konsep seperti ini sekarang mulai dipelajari ulang dalam dunia modern dengan nama regenerative agriculture, living soil system, biointensive farming. Padahal praktik dasarnya sudah dilakukan masyarakat desa pegunungan sejak ratusan tahun lalu. Bayangkan jika konsep ini diterapkan di urban farming modern. Sisa dapur tidak dibuang, tetapi dijadikan kompos hidup. Batu dan pecahan genteng digunakan sebagai penyimpan kelembapan, tanah diberi makanan organik terus-menerus, mikroba diperkuat, bukan dimatikan. Maka perlahan, tanah akan membangun ekosistemnya sendiri. Dan ketika tanah mulai hidup, ketergantungan terhadap pupuk mahal akan semakin berkurang. Inilah pelajaran terbesar dari Longgang. Kesuburan sejati bukan berasal dari seberapa banyak pupuk yang diberikan, tetapi dari seberapa hidup tanah di bawah kaki kita. Karena di alam, tidak ada yang benar-benar terbuang. Dan mati menjadi humus. Humus memberi makan mikroba. Mikroba memberi makan akar, dan akar kembali menciptakan kehidupan baru. Sebuah siklus tanpa akhir, sebuah pupuk abadi yang sebenarnya sudah disediakan alam sejak awal. Dan mungkin di tengah dunia modern yang semakin bergantung pada bahan kimia, jawaban terbesar justru tersembunyi di sela-sela kebatuan tua desa Longgang di China.